Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan berkaitan dengan mobile application. Di pertemuan ketiga ini yang menjadi pembahasan kita adalah mengapa harus framework. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan berbagai macam jenis framework, fungsi daripada framework, dan pengaplikasiannya daripada framework. Nah, tapi dari semua itu saya belum menjelaskan mengapa kok harus framework, kenapa kok enggak yang lainnya. Ya, ini yang harus menjadi titik terpenting yang harus dipahami. Kenapa kita harus memilih framework untuk membuat aplikasi, entah itu dia aplikasi standar maupun aplikasi mobile. Nah, pada dasarnya tujuan framework itu dia adalah meningkatkan efisiensi pembuatan software. Yang intinya adalah mempermudah. Jadi si programmer ini dia dibantu dalam pembuatan aplikasinya karena sudah disediakan fungsi-fungsi, function-function yang dia berguna untuk membuat aplikasi berkaitan. Itu tujuan utama daripada framework, meningkatkan efisiensi. Nah, framework juga dapat meningkatkan produktivitas pengembang yang dimana mereka tidak perlu lagi membuat fungsi-fungsi yang sudah atau ada di framework. Ya intinya di framework ini ya kita tinggal pakai apa yang sudah ada di dalam sistem. Tinggal memakai. Kemudian dapat meningkatkan kualitas. Kalau kita menggunakan framework, berarti kita sudah menggunakan peralatan yang sudah teruji, sudah handal, sehingga dapat meningkatkan kualitas di dalam kode tersebut. Ya, termasuk kehandalan, ketahanan perangkat lunak, itu sudah terjamin karena basicnya atau pondasinya dia sudah kuat dengan adanya framework itu. Berbeda ceritanya kalau kita membuat aplikasi secara manual dari awal tanpa menggunakan framework. Ya. Nah, produktivitas pengembang ditingkatkan untuk memungkinkan pengembang untuk fokus ke aplikasi daripada memikirkan infrastrukturnya. Jadi gini, ketika kita bikin aplikasi, salah satunya aplikasi mobile, kalau kita pakai framework, kita tidak perlu lagi memikirkan bikin button, bikin layout, ya, bikin manual satu persatunya tidak perlu. Karena dengan adanya framework, template-nya sudah ada, template buttonnya sudah ada, template layoutnya sudah ada, kita tinggal memakai layout tersebut. Ya, tinggal implement dan implement. Itu yang menjadi kunci utama di framework. Nah, sayangnya pastinya ya, framework itu punya nilai positif dan negatifnya. Nah, secara positif itu membantu membuat software. Jadi software yang ingin dibuat dengan menggunakan framework itu toolnya sudah ada. Toolnya sudah ada, tinggal kita implementasi. Kemudian kita nggak perlu lagi membuat function-function, tidak perlu lagi membuat button-button, itu tidak perlu. Karena sudah ada dan tinggal implementasi. Kemudian dia menyediakan segala jenis fitur yang diperlukan oleh pengembang maupun usernya. Ya, si developer tidak perlu membuat button, ya. Si penggunanya dia dapat atau mendapatkan button yang dia inginkan. Ya, itu yang menjadi nilai baik di framework, tetapi punya nilai negatif di mana
Ya, ya namanya framework. Pasti kita perlu yang namanya belajar ya, mengenalinya, apa functionnya, apa returnnya, errornya terjadi harus bagaimana, itu yang harus dipelajari. Dan sayangnya beberapa framework itu kadang tidak mau kerjasama ya. Contohnya kalau di mobile application kan kita pakainya Flutter. Flutter ini nggak akan mau bekerja sama dengan native karena Flutter itu sudah untuk UI dan native juga bisa bikin untuk UI. Beda ceritanya kalau kita pingin bikin dengan dua framework yang tujuannya beda. Kita pakai Flutter sebagai UI-nya dan pakai Firebase untuk database-nya, itu masih bisa. Ya, tapi kalau fungsinya sama, native dengan Flutter ya mereka nggak akan kerja sama. Ya. Nah, salah satu contoh penggunaan daripada framework itu biasanya di aplikasi-aplikasi modern termasuk di game. Ya. Ketika kita membuat game, pasti ada yang namanya save game. Save game ini gunanya untuk menyimpan segala jenis progres kita di game tersebut atau uang yang ada di game tersebut. Ya. Nah, dengan menggunakan Firebase sebagai framework database-nya, si pembuat game bisa membuat penyimpanan game secara offline dan berkecepatan tinggi, yaitu dengan menggunakan real-time database ini. Ya, ini adalah satu contohnya. Ya, ini adalah nama gamenya, itemnya apa, harganya berapa. Ya, itu bisa diatur di database-nya. Nah, si Firebase sendiri dia punya tiga bagian dari keseluruhan frameworknya, yang dimana satu framework digunakan untuk mengembangkan aplikasi seperti real-time database, autentifikasi, code messaging, storage, hosting, remote config, test lab, dan crash reporting. Jadi semua ini isinya adalah framework-framework untuk pengembangan aplikasi. Ya, contohlah untuk authentication. Authentication ini digunakan untuk kalian membuat aplikasi yang login. Nah, nanti bisa disambungkan dengan login ke Google atau dengan akun lainnya atau dengan akun pribadi khusus untuk aplikasi tersebut itu bisa dilakukan. Kemudian ada storage. Storage ini untuk menyimpan data-data besar kayak foto, video, ya. Facebook itu menyimpan foto dan video kan nggak mungkin di dalam database biasa. Ya, MySQL itu nggak mungkin. Pasti mereka punya pool storage sendiri untuk menyimpan foto dan video tadi. Ini contohnya. Kemudian untuk grow, untuk meningkatkan uh, popularitas aplikasi kita, itu juga bisa ya menggunakan Firebase. Nah, di fitur build ini, ya fitur develop tadi ini, ada banyak sekali tool yang bisa digunakan. Cloud Firestore ini masih bagian dari yang ini tadi. Ini baru secuil saja yang ditampilkan. Ada Cloud Firestore itu adalah dokumen database yang dia alternatif daripada real time database. Kalau Cloud Firestore dia sistem database-nya memakai sistem document collection. Kalau real time database dia pakai JSON. Jadi lebih ringan untuk sistem. Bisa untuk memakai machine learning, jadi kalian bisa membuat sebuah game dengan AI yang canggih. Itu salah satu contohnya. Ya, salah satu contohnya yang bisa dibuat. Kemudian ada cloud function, autentifikasi, hosting, dan lain-lainnya. Jadi sudah banyak sekali fitur database yang bisa dipakai di sini. Kemudian ada grow yang rilis dan monitor. Itu untuk merilis aplikasi dan monitor berapa banyak sih yang memakai aplikasinya, seberapa bagus aplikasinya itu bisa dimonitor. Kemudian yang pastinya bisa mendapatkan uang melalui AdSense atau AdMob. Ya. Nah,
Dari semua itu ada banyak sekali teknologi yang bisa digunakan untuk pengembangan, ya, autentifikasi, real time database, dan banyak lagi. Nanti kalian bisa explore sendiri di menunya. Kalau kalian sudah punya yang namanya aplikasi Google, akun Google, itu sudah bisa mengakses Firebase dengan gratis. Ya, kemudian untuk aplikasi menumbuhkan user juga ada, dan ada penghasil uang. Jadi kita bisa tetap mendapatkan uang hanya dengan membuat aplikasi, ya. Jadi bukan ngepet, bukan yang lainnya, tuyul dan lain, bukan, tapi kita main add mob. Itu salah satu contohnya yang bisa dilakukan. Nah, kenapa harus Firebase? Ya, kenapa kok enggak yang lainnya? Firebase ini dia database-nya berkecepatan tinggi. Salah satunya yang real time database itu dia punya kecepatan yang tinggi sehingga sangat cocok jika kalian ingin mengembangkan aplikasi yang sifatnya real time juga. Kalau di save waktu ini ya waktu ini. Hostingnya cepat dan aman karena sudah memakai Google, teknologi Google, jadi tidak perlu ada kekhawatiran. Ya. Kemudian gratis. Jadi mereka memang menyediakan versi yang berbayar, yaitu versi apa namanya? Spark, ya. Yang dia memang dibatasi dan cukup untuk pemula. Ya, cukup untuk pemula. Tapi untuk aplikasi yang tingkat lebih tinggi ya harus berbayar. Kemudian punya Google Analytics untuk membantu proses analisis pembuatan aplikasi maupun ketika aplikasi berjalan, ya, mendapatkan pendapatan, uang, kemudian bisa menggunakan machine learning di Firebase. Meskipun sampai saat ini belum saya explore, ya, yang versi ini baru mainan database-nya saja. Oke, mungkin itu saja materi hari ini. Jika ada activity yang bisa dikerjakan, silakan dikerjakan karena itu memberikan nilai plus untuk perkuliahan kalian. Jadi itu saja, ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.